Habis itu saya nggak bisa bicara, tetap diintimidasi sama Brigjen Hendra pada saat itu. Babak baru polemik pengakuan Ismail Bolong soal setoran uang tambang ilegal. Mantan Karupaminal Hendra Kurniawan buka suara. Pengakuan Ismail Bolong itu turut menyeret nama Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Ex-anggota Polres Samarinda ini sebelumnya mengaku dipaksa Hendra Kurniawan untuk membuat testimoni setoran uang tambang batubara ilegal itu. Kasus setoran tambang ilegal ini menarik perhatian banyak orang. Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD ikut berkomentar dengan menyinggung adanya peran bintang. Kuasa hukum mantan Kepala Biro Divisi Pengamanan Internal Polri Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat mengatakan bahwa pernyataan Ismail Bolong yang mengaku telah ditekan oleh kliennya merupakan kebohongan. Namun demikian, Henry mengaku tidak mengetahui soal dugaan suap terkait setoran uang tambang batubara ilegal kepada Kabareskrim. Kuasa hukum Hendra dalam kasus Obstruction of Justice atau perintangan penyidikan terkait perkara pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat mempertimbangkan untuk mempolisikan Ismail Bolong. Adapun Ismail menarik pengakuannya dengan membuat video klarifikasi bahwa ada perwira tinggi Polri yang menekannya untuk membuat video terkait pengakuan pemberian uang terhadap Komjen Agus Andrianto. Dalam video klarifikasinya, Ismail mengaku tidak pernah memberikan uang apapun ke Kabareskrim. Ia juga mengaku video testimoni dirinya soal adanya setoran uang ke Kabareskrim dibuat atas tekanan dari Brigjen Hendra Kurniawan yang saat itu menjabat Karupaminal Propam Polri pada Februari 2022. Artinya berita itu saya tidak pernah komunikasi sama Kabareskrim, apalagi memberikan uang. Kita kenal. Dan saya tidak kenal. Adapun video klarifikasi Ismail Bolong itu mencuat setelah ada video pengakuan awal Ismail yang viral di sosial media dan WhatsApp. Ismail dalam video awal yang beredar mengaku menyetor uang ke seorang perwira tinggi Polri sebesar 6 miliar rupiah. Ismail Bolong yang juga mengklaim merupakan anggota kepolisian di wilayah hukum Polda Kaltim itu menyatakan dirinya bekerja sebagai pengepul batubara dari konsensi tanpa izin. Kegiatan ilegal itu disebut berada di daerah Selatan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang masuk wilayah hukum Polres Bontang sejak bulan Juli tahun 2020 sampai November 2021. Dalam kegiatan pengepulan batubara ilegal, Ismail Bolong mengaku mendapat keuntungan sekitar 5 miliar rupiah sampai 10 miliar rupiah setiap bulannya. Ismail mengaku telah berkoordinasi dengan seorang perwira petinggi Polri dan telah memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu bulan September 2021 sebesar 2 miliar rupiah, bulan Oktober sebesar 2 miliar rupiah, dan November sebesar 2 miliar rupiah. Dengan memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan September 2021 sebesar 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar. Uang tersebut saya serahkan langsung kepada Komjen Pol Agus Andrianto di ruangan kerja beliau setiap bulannya sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus yang saya serahkan langsung ke ruangan beliau. Sementara itu, Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto dan Kadif Humas Polri, Irjen Didi Prastio masih belum memberikan tanggapan soal ramainya video dari Ismail Bolong itu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!